Aura itu energi yang Oke. menyelimuti tubuh kita, aura itu. Oke. Nah, itu bisa dikelola sebetulnya, aura itu. Nah, mengelolanya itu melalui cakra. Cakra itu bisa disebut dengan sumber energi atau pembangkit energi, Mbak, kan gitu. Atau pintunya Ketika energi. cakranya aktif, otomatis energi akan stabil, gitu Pak. Cakra itu harus sering dibersihkan, Mbak. Harus sering dibersihkan. Nah, kalau cakra itu cakranya semakin bersih, dia akan semakin bagus, akan semakin stabil. Nah, itu akan eh, menghasilkan energi yang positif juga kalau sering dibersihkan. Semua orang itu punya Oke. cakra. Nah, cakra itu ada 7. Ada 7 itu 7, itu berarti yang tidak cakra semua. yang cakra Oke. utama, Jadi cakra itu ada cakra utama, ada yang cakra minor dan macam-macam itu. Tapi saya fokusnya di cakra yang utama, Mbak. Jadi letaknya itu cakra itu ada di kepala atas itu di mahkota. Namanya Oke. cakra mahkota. Cakra mahkota itu ada di atas di daerah ubun-ubun Oh, atau ubun-ubun. di otak lah gitu ya. Terus yang kedua itu ada cakra ajna. Cakra ajna itu yang di antara alis itu, yang di antara alis yang sini itu. Alis, itu Nah, ajna ya? itu ajna. Terus ada cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan Tenggorokan berarti di tengah-tengah di leher, di leher tenggorokan. sini. Terus ada Oke. cakra jantung. Terus sama Oke. ada cakra perut. Cakra perut itu biasanya Posisinya posisinya ada di area perut, terutama di perut atas. di atasnya pusat. Ya, mendekati ulu hati loh, Mbak. Mendekati ulu hati. Oke. Oke. Terus kemudian ada istilah cakra seks di bawah pusar. Terus ada Oke. cakra dasar itu letaknya di tulang ekor antara anus dan Oh, di belakang. kemaluan di bawah. Cakra dasar. Tengah. Cakra Oh, dasar oke, ya. tengah. Istilahnya cakra dasar. Nah, Oke. kalau kita bisa membersihkan cakra-cakra tersebut, itu nanti Oke. akan menghasilkan energi yang bagus, energinya akan positif gitu. Nah, energi itu akan membentuk aura seseorang itu. Nah, itu dampaknya bisa ke kesehatan, bisa ke rezekinya, bisa ke psikisnya, Itu bisa ke fungsi ya, Pak macam-macam. ya? Berarti fungsi cakra ya? Ya, Fungsi. cakranya ketika cakra itu memang harus kalau menurut saya ya, kalau menurut saya cakra itu Oke. harus dirawat, itu harus sering dibersihkan, karena itu nanti akan sangat berpengaruh kepada psikis. Nah, kalau psikisnya sampean itu eh, Lemah. tidak stabil, ya Oke. kan itu bisa mengganggu kesehatan, bisa mengganggu Oke. Berarti cakra untuk rezeki menampung dan energi macam-macam. juga ya, Pak? Ya, cakra itu memang itu fungsinya untuk menampung energi juga, gitu. Nah, Berarti itu keluar masuknya energi dari cakra. ya Gitu. Jadi untuk memang menampung dia juga untuk keluar gitu iya. ya. Heeh. Nanti kalau kalau sampean sudah bisa mengelola energi itu, yang bisa mengelola cakra Oke. sampean, bisa merawat cakra sampean. Nah, itu energinya bisa digunakan macam-macam, Mbak. Baik sepanjang untuk kebaikan loh kalau saya. Itu bisa bisa untuk pengobatan, bisa untuk apa ya, untuk ketenangan, Macam-macam macam-macam makanya ya, pokoknya Pak. ya, fungsinya macam-macam Pakai seperti yoga nggih, Pak? enggak, ini enggak. Latihannya pakai yoga. Pakai Enggak, kayak semedi gitu. enggak. Kalau modal saya enggak gitu, Mbak. Memang metode yang tak pakai ini itu simple banget, nggak perlu gitu-gituan sih, Mbak. Pakai apa, Pak? Langsung bisa. Nah, cuman gini, eh, untuk mengetahui cakra sampean, semua orang kan punya Nggih. 7 cakra itu tadi. Tapi Nggih. di setiap orang itu ada cakra utama masing-masing gitu. Jadi ibaratnya kalau rumah itu pintu utamanya gitu ya. Pintu Pintu utama. pintu utama cakranya sampean itu di mana, itu bisa dilihat dari tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Itu harus dijumlah. Tanggal, bulan, dan tahun lahirnya berapa nanti Nggih. dijumlah. Mau dicoba?
Oke, bisa Pak. Tanggal lahir sampean berapa? Jadi jumlahnya misalnya tanggal 27 bulan 6 Oke, tahun 1969. Misalnya gitu ya. oke. Itu jadi penjumlahnya 2 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 9 tambah 6 tambah 9. Oh, semua. Ya, Semua. ditambah satu-satu gitu. Ayo coba sampai jumlah Oh, berapa? Dari penjumlahan itu nanti bisa diketahui titik cakra sampean. dua-dua Pak. Dua-dua rek. Dua itu 2 sama 2 itu kan 4 ya. Sama Oke, 4 jadi. 2 itu letaknya itu ada di jantung. jantung. Ya, cakra sampean ada di jantung. Terus 4-nya ada di cakra dasar di tulang ekor. Nah, jadi potensi sakit sampean yaitu antara jantung dan Sama tulang tulang ekor. ekor. Tulang ekor itu seputar situ Mbak, area pinggang ke bawah. Sama sering sakit di situ Mbak? Iya, sering bermasalah di daerah itu. Apa itu masalahnya? Kalau jantung itu kan memang dari dulu sebelah kiri sering Ya, kayak saya bilang ke Pak Ekor itu kayak enggak enak, kayak rasa sakit gitu kan, kayak ya, itu kayak memang dicengkem gitu loh Pak. ya memang itu kan disfungsi sampean ada di situ. Jantung itu kiri ya, betul ya, dada kiri. Jadi itu potensi sakitnya sampean ada di situ ya, di jantung sama itu yang sering sampean alami. Terus sampean pinggang ke bawah. Ya, sebenarnya di situ. Nah, jantung itu gini Mbak, sampean itu berpotensi begini. Sampean itu berpotensi mudah sedih. Mudah perasaan loh. Nah, ya. Ke bawah perasaan, baper gitu loh. Ya, gitu. Terus itu karena cakra itu karena Mbak, karena cakra itu ya, karena cakra sampean di jantung itu, terus sampean itu kalau menghadapi sesuatu, menghadapi masalah, meskipun sampean itu belum tahu jawabannya, padahal nanti jawabannya itu mudah gitu ya, tapi sampean lebih cepat berdebar dulu. Betul. Jadi kalau ada apapun itu masalah itu langsung, jantungnya langsung gitu kan. Jadi ke bawah perasaan, betul. Ya, itu karena faktor itu Mbak. Bisa jadi mudah panik, mudah kaget ya itu Pak. Ya, karena dari itu. situ kalau saya ngerasa. Ya memang karena itu. Nah terus ada potensi lagi sampean itu ada potensi takut, ketakutan, cemas. Itu yang potensi sampean. Kecemasan dan ketakutan. Ya, itu karena cakra dasar sampean. Oh, itu malah di dasar ya kalau kecemasan dan ketakutan itu. Ya. Potensi-potensi tadi itu Mbak itu bisa diminimalisir ya. Kalau cakra sampean itu bagus, kalau cakranya itu sampean bersihkan, selalu sampean bersihkan, potensi yang itu tadi nanti berkurang, bahkan bisa hilang. Karena jadi plusnya minusnya ya Pak ya, minusnya itu kan ada plus minus ya. Ya. Dari cakra itu tadi. Nah, karena itu kotor atau mungkin kurang bersih, jadi otomatis banyak minusnya yang keluar. Gitu mungkin Pak ya. Pemahaman saya. Ya memang gitu. Kalau cakranya sudah dibersihkan, itu akan nanti sangat berpengaruh kepada psikis, bahkan sangat berpengaruh kepada kesehatan juga, gitu loh Mbak. Ada hubungannya, sangat ada hubungannya. Iya, sangat ada hubungannya. Ayo coba. Coba ya. Siapa? Jadi cakra sampean tadi kan jantung sama tulang ekor ya. Sekarang telapak tangan kanan sampean tempelkan di jantung. Sampean tempelkan, sampean baca Fatihah 3 kali. Fatihah 3 kali. Ya, sambil dirasakan betul. Sambil dirasakan betul ya. Ayo coba Mbak.
Rasanya gimana? Tenang. Di telapak tangan rasanya gimana? Telapak tangannya nempel dulu ya? Anget. Iya. Iya. Lebih tenang ya? Lebih tenang. Kalau suasana hati, suasana rasa yang saya rasakan kan kadang ada pegel-pegel itu hilang semua, enteng di badan. Ya. Ini dadanya penuh apa enggak? Sesak apa enggak? Ampek apa enggak? Untuk saat sekarang, tadi iya, sekarang enggak. Enggak. Yang di dada yang tengah Dipegang. itu, yang tengah. Yang dari tenggorokan ke bawah itu ampek apa enggak? Nggih, kalau buat tarik nafas panjang agak berat. Itu berat. Nah, Mbak sekarang itu kan masih terasa hangat toh itu. Telapak tangannya sampean itu. Telapak tangannya masih hangat. Nah, itu kalau di situ, Pak. Nah, usap-usap, Mbak. Sama usap. Enggak, disap-usap semuanya. Disapu-sapu. Dibuangi. Terutama yang di tengah itu. Yang di tengah itu. Ya, terutama yang di tengah. Buangi terus gitu. Udah gimana? Oke. Masih? Agak lumayan enakan. Masih ada apa enggak? Ketika tarik nafas. Coba tarik nafas lagi. Coba tarik nafas panjang sih. Udah enak, Pak. Tarik nafas panjang enggak sakit? Pak, yang mana, Pak? Yang itu tarik nafas panjang itu, ini sesak apa enggak? Yang di tengah ini. Sekarang enggak. Enggak, sudah enggak? Sudah enakan? Sudah enakan? Sebenarnya enggak sakit, cuman Ampek. Kayak berat. Nah, iya, itu karena ada tumpukan energi negatif di situ. Oh. Makanya harus gitu kan. Wis, sudah nempel lagi yang ke jantung. Oke. Sekarang rasanya yang di tulang ekor rasanya gimana? Gak kerasa apa-apa? Tadi saya dari tadi tidak fokus di situ sih. Coba sekarang tangannya itu sama tempelkan di tulang ekor, di belakang. Tulang ekor. Tempel ke belakang. Pakai tangan kanan. Iya. Oke. Saya merasakan betul, saya merasakan sampai dikir ya. Saya merasakan betul di situ, di area tulang ekor sampai ke bawah itu rasakan betul. Wis terasa hangat? Oke. Sudah terasa hangat? Oke, ada kayak energi masuk gitu. Ya. Wis rasanya gimana area pinggang ke bawah? Ini justru yang lebih nyaman area perut ke atas. Oh iya. Kayak tadi di bagian pundak, belakang, punggung itu lebih ringan. Area pinggang ke bawah sekarang rasanya gimana? Pinggang ke bawah tadi kan kayak kecedit gitu, Pak. Sekarang nggak ada rasanya, nggak enakan aja. Sama usap-usap, Mbak. Sama sapu-sapu lagi, Mbak. Yang di sebelah mana, Pak? Ya itu yang di tulang ekor itu. Disapu-sapu. Digosok, Pak. Iya, sama disapu-sapu tadi loh, kayak tadi loh, disapu-sapu gini, Mbak. Oh iya. Coba. Ini coba saya arahkan ke pinggang yang kayak kemeng itu ya, Pak. Ya, betul. Itu dibuangin gitu ya. Ya. Dikeluarkan. Disapu. Alhamdulillah lebih enak. Pakai tangan kanan aja berarti, Pak ya. Kalau nggak pakai telepon, pakai kedua tangan gitu. Dihapus kanan kiri. Iya, masalahnya nggak punya handsfree. Wis apa? Udah, Pak. Enak? Iya, lebih enteng. Ya hilang. Nah, ya cuma kita coba cara ngobatnya kayak gitu. Hanya dengan cara seperti itu. Cuman